Nah, Tiongkok menunggu saat yang tepat melihat bahwa Donald Trump tidak mampu menangani perang di Timur Tengah. Dan bersama dengan Pakistan, mereka mengajukan rencana perdamaian untuk Amerika Serikat dan Iran. Ya, Anda tidak salah dengar. Tiongkok dan Pakistan mengajukan rencana untuk menghentikan perang di Iran dengan gencatan senjata segera dan, yang penting, membuka kembali Selat Hormuz. Dan sekarang semuanya tampak seperti Tiongkok bisa menjadi kekuatan yang akan membawa ketertiban di Selat Hormuz dan mengembalikan ekspor minyak ke monarki-monarki Teluk Persia. Dan Donald Trump akan tetap dikenang sebagai presiden Amerika yang memulai perang tetapi tidak mampu mengakhirinya untuk keuntungannya sendiri. Rencana Tiongkok mencakup secepatnya memastikan jalur aman bagi kapal sipil dan komersial serta memulihkan lalu lintas normal melalui Selat Hormuz. Dan yang penting, sebagian setuju dengan skenario ini. Bagaimana menurut Anda dengan perkembangan seperti ini? Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, seperti biasa, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini melalui donasi atau langganan sponsor lewat tautan dan informasi di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda, dan Anda bisa melakukannya di akhir episode jika menurut Anda episode ini menarik dan bermanfaat untuk Anda. Selain itu, jangan lupa untuk mengikuti kanal Telegram saya, channel Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, saya akan memulai episode ini dengan konteks dari apa yang sedang terjadi. Hari ini, Donald Trump mengejutkan banyak orang dengan pernyataannya bahwa Amerika Serikat dapat mengakhiri perang melawan Iran dalam waktu 2-3 minggu, bahkan tanpa membuat kesepakatan dengan Teheran yang telah ia coba capai selama lebih dari 1 tahun. Ingat, pada dasarnya mereka memang melakukan negosiasi sebelum perang, lalu kesepakatan tidak berhasil ditandatangani, dan Donald Trump berkata, ya sudah, kita mulai perang. Sekarang perang ini menemui jalan buntu, dia bilang. Ya, kita bisa saja tanpa kesepakatan, tinggal pergi saja, selesai, kutipannya. Kita akan melakukannya segera, dan setelah itu mereka akan mulai jatuh dengan cepat. Saya pikir kita akan pergi dalam waktu 2-3 minggu, karena tidak ada alasan bagi kita untuk terus melakukan ini. Apakah penyelesaian diplomatik, yaitu kesepakatan, merupakan syarat mutlak untuk mengakhiri aksi militer? Tidak. Mereka tidak perlu membuat kesepakatan apapun. Menurut Trump, Amerika Serikat sudah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelum serangan udara ke Iran dimulai, dan sekarang Amerika Serikat hanya menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, Trump menambahkan bahwa dia tidak berniat untuk menggulingkan rezim yang sedang berkuasa di negara itu. Namun, itu hanya terjadi begitu saja. Kutipan. Mereka mengalami pergantian rezim. Pergantian rezim bukanlah tujuan yang saya tetapkan. Saya hanya punya satu tujuan. Mereka tidak akan memiliki senjata nuklir. Dan tujuan itu telah tercapai. Selanjutnya, Trump menambahkan bahwa Amerika Serikat tidak berniat untuk terlibat dalam situasi di Selat Hormuz yang diblokir oleh Teheran. Apa yang terjadi dengan selat itu, kami tidak berniat untuk terlibat dalam hal itu. Tidak ada alasan bagi kami untuk mengurusnya, ujar Trump. Dia menekankan bahwa negara-negara lain bisa menjaga diri mereka sendiri jika mereka ingin mendapatkan minyak dan gas dari Timur Tengah. Meskipun saya ingatkan, Trump sudah 3 kali sejak 21 Maret memberikan tenggat waktu dan ultimatum keras kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz dan mengancam akan menghancurkan Iran jika mereka tidak membuka Selat Hormuz. Nah, sekarang pada dasarnya Trump menyatakan bahwa dia tidak mampu menyelesaikan masalah ini, jadi dia akan pergi begitu saja. Ingat ultimatum-ultimatum itu? Awalnya tenggat waktu 48 jam, lalu ditambah 5 hari lagi, lalu ditambah 10 hari lagi. Dan sekarang, tenggat waktu ketiga habis, Trump berkata, sudahlah, jangan buka selatnya, kami pergi saja. Lupakan saja kalau saya dulu menggebrak meja dengan tinju, berteriak 48 jam kalau tidak buka selat, saya akan bom seluruh Iran. Lalu setelah 48 jam berlalu, Trump berkata, ya sudah, tambah 5 hari lagi. Pasti saya bom. Setelah 5 hari lagi berlalu, Trump berkata, baiklah, tambah 10 hari lagi. Tapi kali ini, kalau sampai tidak dibuka juga, pasti saya bom. Setelah 10 hari berlalu, Trump berkata, baiklah, kami akan pergi saja, tidak perlu membuka apa-apa. Dan tiba-tiba, Tiongkok turun ke arena, yang memang sudah menunggu momen yang sempurna seperti ini. Tiongkok dan Pakistan mengajukan rencana untuk menghentikan perang di Iran dengan segera melakukan gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz. Rancangan kesepakatan yang terdiri dari 5 poin diajukan pada hari Selasa setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Qadar ke Beijing dan pertemuannya dengan rekannya dari Tiongkok, Wang Yi. Kedua negara menyerukan diadakannya perundingan untuk menghentikan operasi Amerika Israel terhadap Iran yang telah berlangsung selama 5 minggu. Rencana tersebut mengusulkan agar jalur aman bagi kapal sipil dan komersial segera dijamin,
serta pemulihan lalu lintas normal di Selat Hormuz. Selain itu, inisiatif Tiongkok juga mencakup penghentian segera aksi militer dan pemberian bantuan kemanusiaan ke semua wilayah yang terdampak perang. Segera memulai perundingan damai berdasarkan prinsip menghormati kemerdekaan dan keamanan Iran serta negara-negara Teluk Persia, serta komitmen untuk menahan diri dari penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan selama proses perundingan damai. Penghentian serangan oleh semua pihak yang terlibat perang terhadap fasilitas energi, instalasi desalinasi air, fasilitas nuklir sipil, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Penandatanganan perjanjian untuk membentuk mekanisme perdamaian yang komprehensif berdasarkan piagam PBB dan hukum internasional. Di Pakistan, yang saat ini menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat, dinyatakan bahwa ini tentu saja merupakan inisiatif yang seimbang, yang disetujui oleh Pakistan, Tiongkok, dan bahkan sebagian oleh Iran. Menariknya, ketika Trump ditanya tentang inisiatif perdamaian Tiongkok-Pakistan ini, Trump hanya mengabaikannya dan mengatakan bahwa dia sedang melakukan negosiasi pribadi yang tidak jelas dengan Iran, kutipannya, berjalan dengan baik. Selanjutnya, dalam pernyataan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi yang berbicara kepada rekannya dari Pakistan, mengatakan bahwa Beijing siap bekerja sama dengan Islamabad untuk, kutipannya, mengatasi kesulitan, menghilangkan hambatan, segera menghentikan pertempuran, menciptakan peluang bagi perdamaian, dan membuka jendela untuk negosiasi damai. Tapi itu belum semuanya. Tampaknya, sebagian negara di kawasan saat ini kembali menjalin kerjasama dengan Tiongkok, bukan dengan Amerika Serikat. Saya akan jelaskan. Kunjungan pejabat Pakistan Muhammad Ishaq Qadar ke Beijing terjadi setelah Pakistan mengadakan pembicaraan dengan Turki, Mesir, dan Arab Saudi pada hari Minggu. Selain itu, setelah peringatan dari Trump bahwa Amerika Serikat akan menghancurkan ladang minyak dan pembangkit listrik Iran, serta Selat Hormuz tidak akan dibuka. Namun, seperti yang Anda pahami, ultimatum dari Trump sudah tidak banyak dipercaya orang, dan saya rasa Trump sendiri pun sudah tidak mempercayainya. Sebelumnya, pejabat Arab mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Uni Emirat Arab yang menjadi sasaran serangan rudal dan drone dari Iran mulai meyakinkan Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Asia untuk membentuk koalisi guna membuka blokade Selat Hormuz dengan kekuatan militer. Uni Emirat Arab mengatakan sudah cukup bermain-main. Menurut informasi dari narasumber, Uni Emirat Arab siap terlibat perang melawan Teheran demi memulihkan lalu lintas di jalur air strategis tersebut. Namun, pada saat yang sama, Trump muncul dan secara tak terduga menyatakan bahwa Iran katanya meminta gencatan senjata kepadanya, meskipun di Teheran tidak ada yang membicarakan hal itu. Presiden Iran, Pezeshkian, menyatakan bahwa mereka siap mengakhiri perang, tetapi hanya jika kelima syarat dari Teheran dipenuhi. Dan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Penghentian total agresi dan teror dari pihak lawan. Pembentukan mekanisme yang jelas untuk menjamin bahwa perang tidak akan dipaksakan lagi kepada Iran. Pembayaran kerugian dan kompensasi akibat perang secara terjamin dan transparan. Pengakhiran perang di semua front dan untuk semua kelompok perlawanan yang terlibat dalam konflik di seluruh wilayah. Artinya, jaminan keamanan tidak hanya untuk Iran, tetapi juga untuk Hamas di jalur Gaza, Houthi di Yaman, dan Hizbullah di Lebanon. Dan juga untuk apa yang disebut sebagai poros perlawanan Iran. Dan yang paling penting, poin kelima adalah pengakuan internasional dan jaminan hak Iran untuk mengelola Selat Hormuz secara berdaulat. Inilah tuntutan yang paling utama. Faktanya, sebelum perang, Iran tidak sepenuhnya menguasai Selat Hormuz seorang diri. Sebagai hasil dari perang, Iran mengatakan, semua orang harus mengakui bahwa Selat Hormuz sepenuhnya milik kami. Itu adalah milik kami sendiri, dan kami yang akan memutuskan siapa yang harus membayar berapa untuk melewati selat. Kapan akan ditutup, kapan akan dibuka. Begitulah Trump akhirnya terjebak dalam perang. Dan Tiongkok berkata, dengar, jadi mari kita selesaikan masalah ini dalam kerangka kami. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Ada berbagai platform di sana. Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, rekening bank, mata uang kripto, sponsor di YouTube. Silahkan pilih opsi yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.